Sebelumnya aku mau perkenalkan dulu, nama aku Mamat. Aku sebagai wirausahawan di sini. Bisnisku bergerak di bidang coffee shop. Jualanku bernama Coffeetalis, dan aku menjual diantaranya seperti kopi susu, mocktail, dan varian yang non kopi. Untuk tempatnya sendiri, jualannya sekarang masih ada di kampus Unlam, dan sebenarnya nanti pun akan dilakukan pengembangan juga untuk bisa membuka coffee shopnya ini di luar dari Unlam ini. Sekarang ini kan Bang lagi banyak tuh usaha-usaha kopi. Nah, apa keunggulan dari coffee shop Abang? Oke, kalau dari dibilang keunggulan sendiri, mungkin ya tadi seperti yang kamu bilang bahwa coffee shop udah banyak bertebaran, terutama di Kota Banjarmasin. Maka dari itu, kenapa aku memunculkan Coffeetalis ini? Karena aku ingin membuat coffee shop yang ada di dalam kampus, yang mana pasarnya itu adalah anak-anak kampus itu sendiri atau mahasiswa. Karena ya tadi kayaknya untuk di Banjarmasin masih jarang sih ada coffee shop yang ada di dalam kampus, sedangkan pastinya anak-anak mahasiswa sekarang udah sangat familiar dengan kopi, dan mungkin itu udah jadi habitnya, yang mana mungkin pagi harus minum kopi, siang harus minum kopi. Daripada dia harus belinya keluar dari kampusnya, kenapa nggak kopinya aja kita jual atau bawa ke dalam kampus. Dan juga perbedaannya sih dari variannya. Kalau dari variannya sendiri, aku menawarkan istilahnya itu apa ya, pembeda atau diferensiasi yang lebih banyak variannya. Jadi mahasiswa atau pembeli dari aku sendiri nggak bosan dan nggak kehabisan pilihan untuk memilih rasa kopinya itu. Oh, baik. Untuk tenaga kerjanya sendiri, bagaimana cara Abang mencari orangnya itu? Apakah dengan ada dibuka apa sih biasanya kan di Hiring ya? Ya. Kalau dari hiringnya sendiri, sebenarnya aku prefer untuk nyari anak-anak kampus itu sendiri. Kenapa nyari anak-anak kampus itu sendiri? Pertama, yang pasti mereka mempunyai masa dari teman-temannya. At least kan untuk di awal mereka bisa ngajak tuh untuk teman-temannya. Baru dari teman-temannya mungkin misalnya enak, dia bisa rekomendasiin lagi dari ke teman-teman lainnya, atau biasanya dibilang word of mouth ya. Jadi hasil dari itu bisa bikin orang lebih tahu tentang kedai kopiku sendiri. Dan juga kenapa hiringnya ngambil dari anak-anak kampus aja, karena dari aku sendiri bisa melatih untuk mereka yang dari belum mempunyai skill sampai punya skill standar di bidang kopi itu. Jadi siapapun bisa aku hiring gitu. Sekarang kan Bang juga udah banyak kan kayak Gojek atau aplikasi semacam itu. Apakah di Coffeetalis itu ada dibuka di Gojek juga atau gimana? Cuman di kampus? Rencananya sih ada untuk kayak Gojek atau Grab, tapi masih on progress sih. Cuma ini lagi ngelihat flow-nya, kebetulan untuk pembeliannya sendiri atau orang yang membeli lumayan masih banyak. Takutnya terlalu banyak trafficnya, kewalahan nanti baristanya. Cuma mungkin nanti solusinya bisa dengan menambah pekerjanya lagi atau baristanya lagi. Tapi emang untuk Grab atau Gojeknya kami lagi on progress juga untuk ngurus administrasi belanjanya. Cuma next nanti ada sih gitu. Untuk bagian produksinya ada permasalahan atau gimana Bang? Kita selama masa ini? Kalau sejauh ini sih lebih ke stock of name, karena putaran dari stoknya sendiri, karena pembeliannya banyak, jadi stoknya cukup cepat. Jadi repeat order untuk bahan bakunya juga cepat. Jadi ribetnya sih di situ sebenarnya. Dan juga karena kami bikinnya freshly brew atau emang kopinya yang fresh hari itu juga, jadi kami harus membuatnya perlu waktu gitu. Gak bisa tiba-tiba mesan langsung ada, karena ya tadi yang beli juga kuantitinya lumayan banyak. Tapi solusi dari kami juga untuk menangani itu adalah membuat kopi botolan.
dengan rasa tertentu, sehingga kalau emang teman-teman yang mau beli just in time di situ aja, dia bisa ngambil yang botolan aja supaya lebih cepet gitu. Kalau manajemen keuangan dan manajemen itu tuh Pian sendiri yang mengelola atau gimana, ada orang lagi? Jadi kalau sejauh ini karena kepemilikan sendiri kami dipegang oleh 3 orang. Nah, salah satu dari kami emang ada yang basicnya dari akuntan. Jadi secara pembukuannya dan pelaporan keuangannya udah ada yang tenaga profesional yang nge-handle-nya. Jadi kalau dari aku sendiri tugasnya lebih ke marketing dan operasionalnya, dan untuk keuangannya udah ada yang ngurus sih secara profesionalnya gitu. Nah, dari masalah dari keuangan dan manajemen sendiri ada masalah lah selama Pian buka ini? Kalau dari masalahnya sendiri, karena lebih ke miss bahan baku yang tidak tercatat gitu. Kadang kan kami menggunakan kasir tuh, sistem kasir. Cuma karena tadi terlalu crowd untuk pembelian, kadang dari barista itu dia miss untuk melakukan transaksi. Nah, miss transaksi itu yang membuat pencatatan jadi agak rancu. Cuma biasanya kami menanganinya dengan sistem hitung per quantity. Jadi penjualan itu dihitung per cupnya. Jadi berapa total marginnya kami kalikan aja dengan cup. Jadi itu total omsetnya. Berarti solusinya tadi yang kedua atau ada lagi solusi lain? Kalau dari solusinya sih lebih fokusnya ke situ. Cuma nantinya nextnya untuk mungkin SOP-nya akan lebih diketatkan lagi, sehingga meminimalisir miss quantity penjualannya gitu. Jadi nggak terlalu banyak duit yang tidak tercatat, atau duit masuk duit keluarnya lebih rinci lagi nantinya. Tadi Pian katakan ada rencana untuk usaha di luar, ini kan kayak mengembangkan Benar. usaha gitu. Iya, karena ya tadi ya, karena kalau dari Covitalis ini emang lebih fokus menjual dengan harga yang affordable untuk mahasiswa. Cuma kita berbisnis maunya kan ada perkembangan. Jadi nantinya emang untuk yang di luar sendiri mungkin ada upgrade dari harga, rasa, juga mungkin dari branding dan packagingnya. Tapi intinya sih teman-teman yang nantinya beli di luar tetap mendapatkan value yang dibawa dari Covitalis itu sendiri. Jadi kesimpulan dari wawancara hari ini, untuk usaha Covitalis adalah kopi untuk mahasiswa, tapi usaha ini akan terus dikembangkan untuk orang umum di luar kampus. Harapan dari kami semoga mimpi yang tadi dapat diwujudkan dan semua orang dapat menikmatinya. Baik, sekian dari kelompok 6. Terima kasih untuk Bang Mamat sebagai narasumber wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.